Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kalian persiapkan dulu. Ibu harapkan kalian udah sempat baca materi file PDF yang sebelumnya sudah Ibu berikan. Materi-materi dari minggu-minggu, minggu pertama, minggu kedua, sampai minggu kemarin. Ya. Lalu, gini, Ibu langsung saja. Sebelum kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, Ibu akan membahasnya dari awal. Kita mengenal dulu apa itu tentang nilai mutlak. Oke, semuanya sudah siap? Yang baru datang bisa dipersiapkan bukunya, alat tulisnya. Ya. Oke. Definisi nilai mutlak. Nilai mutlak itu apa sih? Jadi nilai mutlak itu, kalau secara geometrinya, dia didefinisikan sebagai jarak. Jadi nilai mutlak itu adalah suatu jarak. 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 Yang namanya jarak, misal jarak dari rumah Budi dan sekolah, itu jaraknya 3 km. Pernahkah kalian menemukan jarak itu negatif? Negatif 3 km. Pernah? Tidak kan? Nah, maka nilai mutlak itu selalu nilainya, jarak itu selalu nilainya positif. Ya, jarak 3 cm atau 3 meter. Nah, itu selalu positif. Kalau gitu, nilai mutlak itu nilainya selalu positif. Atau bisa kita katakan kalau nilai mutlak itu alat untuk mempositifkan suatu bilangan. Oke? Coba kita lihat langsung contohnya. Contohnya, Ibu punya contoh yang nomor 1 ini. Negatif 9 itu sama dengan 9. Nilai mutlak dari negatif 9 itu sama dengan 9. Oke. Jadi dia langsung positif di dalamnya. Kalau di dalamnya udah positif, berarti ya dirinya sendiri. Misal, nilai mutlak dari ini. Nilai mutlak dari 2 kuadrat. 2 kuadrat. 2 kuadrat ini positif bukan? Iya. 2 kuadrat berarti siapa? 4. Dikurang 3 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9. Berarti 4 dikurang 9 sama dengan negatif 5. Nilai mutlak dari negatif 5 berarti langsung positifnya siapa? Ya udah, negatifnya kita hilangin jadi 5. Nah, untuk simbol nilai mutlak sendiri itu simbolnya gini ya. Ada garis lurus seperti tanda kurung, tapi ini berbeda artinya dengan tanda kurung yang biasanya. Ya, yang biasanya yang seperti ini, ya. Nah, ini tanda kurung yang ini beda artinya dengan si tanda mutlak atau notasi mutlak. Kalau notasi mutlak ini, ya ini berarti tandanya si mutlak. Berarti dia kalau ada bilangan yang ada si simbol ini, berarti dia berubah menjadi positif. Kalau ini kurung biasa. Ya, banyak tugas pertama kemarin untuk yang nomor 1 AB, ada beberapa teman-teman yang mengerjakannya, dia pakai tanda kurung seperti ini, lalu dikerjakan ditambahkan secara biasa, dikurangkan secara biasa. Nah, itu belum betul. Jadi, yang nomor 1 itu, yang Ibu maksud adalah dimutlakan dulu atau dipositifkan dulu, baru dioperasikan. Gitu ya. Oke. Lalu untuk definisi sendiri, definisi nilai mutlak sendiri secara matematikanya gitu ya. Dari negatif kok bisa tiba-tiba ke positif gitu. Apa sejarahnya? Gimana caranya gitu. Nah, ya ini caranya. Kita lihat definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak sendiri secara matematikanya adalah suatu bilangan real A, jadi sembarang bilangan gitu. Dituliskan seperti ini simbolnya. Ya, ini simbolnya. Nilai mutlak A, jadi bacanya nilai mutlak A, itu didefinisikan sebagai, jadi nilai mutlak A itu nilainya bisa dirinya sendiri jika A lebih dari sama dengan 0. A lebih dari sama dengan 0 ini maksudnya apa? A-nya itu positif. Yang lebih dari sama dengan 0 berarti ke kanan kan? Nah, itu positif. Jika yang di dalamnya ini positif, berarti langsung dirinya sendiri. Nah,
Jika yang di dalamnya itu negatif, jika A-nya kurang dari 0 kan berarti negatif 1. Makin ke kiri ya, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, jika yang di dalamnya ini negatif, maka dikasih min depannya. Jadi min gitu. Min, misal min 1. Ini misal min 9, berarti min 9. Jadi min kali min positif. Jadi negatif 9 bisa menjadi 9. Oke. Sampai sini untuk definisi nilai mutlak, untuk contohnya bisa dipahami ya. Oke, sekarang coba kita lihat contoh nomor 3. Jadi contoh nomor 3 ini kurang lebih mirip-mirip dengan tugas nomor 1. Tugas pertama nomor 1. Oke, coba kita lihat nilai mutlak. Jadi Ibu ini ada soal mutlak, nilai mutlak, di dalamnya itu juga ada nilai mutlak. Ya, nilai mutlak dari, nih, nilai mutlak 4 dikurang 6, dikurang 12, dikurang 5. Nilai mutlak 12 dikurang 5. Nah, kalau ada mutlak di dalam mutlak ini, jadi ini tanda mutlak ini, sekali lagi, itu bukan si tanda kurung biasa ini. Ya, jadi beda artinya. Ya, kalau tanda kurung biasa ini ya tidak punya arti apa-apa ya, biasa gitu ya. Kalau yang tanda mutlak ini, yang garis lurus ini, berarti dia harus mempositifkan suatu bilangan. Ya, Ibu punya tanda mutlak yang merah. Nah, yang merah dulu. Yang merah yang di dalam. Jadi kalau ada mutlak, terus di dalamnya ada mutlak, berarti yang di dalamnya dulu yang kita selesaikan. Oke? Coba kita lihat yang di dalamnya. Di dalam ini ada mutlak yang pertama ini yang kedua. 4 dikurang 6 berarti negatif 2. Nah, masih ada mutlaknya. Mutlak negatif 2. Oke? Mutlak negatif 2. Dikurang, ini kurang hitam ini. Nih. 12 dikurang 5. 12 dikurang 5, tuh 7. Masih ada mutlaknya, mutlak yang merah. Berarti mutlak 7. Nah, baru di sini kita pakai nih definisi si mutlak. Berarti mutlak negatif 2 itu berarti sama dengan siapa? 2 positif. Oke? Dikurang tetap. Kurang karena ini adalah operasinya. Ya. Bukan tandanya si bilangan. Jadi dikurang ini adalah tanda operasi, bukan tandanya si bilangan. Kalau tandanya bilangan ini negatif 2. Dikurang siapa? Mutlak, nilai mutlak atau mutlak 7. Mutlak 7 sama dengan 7 dirinya sendiri. Karena 7 udah positif, berarti positif langsung. Oke, sampai sini paham? Nah, baru ini kita selesaikan yang di dalamnya. Jadi diselesaikan dulu, baru dimutlakan gitu. Ya, 2 dikurang 7, siapa? 2 dikurang 7, negatif 5. Oke. Jadi nilai mutlak dari negatif 5 itu sama dengan siapa? 5. Oke, jadi untuk nomor 3, ini. Soal ini hasilnya siapa? 5. Ya, jelas kan? Dia positif, benar kan? Nah, jadi kalau ini misalnya hasilnya negatif, masih tanda tanya ini. Kalau negatif, berarti ada yang salah. Karena ini kan satu paket nih negatif. Oke? Sampai sini untuk materi, untuk definisi nilai mutlak. Ya. Untuk contoh 1, 2, 3, ada yang ditanyakan, bisa langsung via angkat tangan, chat. Bu, saya tanya, gitu. Oke, kenapa? Ada yang... Oke, yang baru masuk, ya. Yang baru masuk bisa dipersiapkan alat tulisnya. Kita pelan-pelan aja. Oke. Oke, untuk materi ini, untuk file ini sudah Ibu share di Schoology ya. Jadi nanti kalian bisa unduh di sana, bisa ambil materinya di sana. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum? Sudah paham? Silakan di kolom chat. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut langsung. Jadi ini Ibu inti-intinya aja. Ibu ringkas materinya dari yang pertemuan pertama sampai pertemuan keempat 2 minggu yang lalu. Ya. Oke. Yang selanjutnya Ibu langsung ke persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak. Jadi kalau persamaan itu berarti ada kalimat matematikanya atau ada variabelnya. X gitu ya.
Langsung ke contoh persamaan nilai mutlak. Ibu punya contoh. Ini contoh nomor 1. Ini masih yang contoh yang sederhana. Ya. Nomor 1, tentukan penyelesaian dari X dikurang 1 sama dengan 2. X dikurang 1 sama dengan 2. Ya. Nah, ini Ibu akan coba menyelesaikannya dengan menggunakan si definisi. Ya, definisi nilai mutlaknya. Oke. Yang pertama, jadi kalau kalian menemukan suatu persamaan nilai mutlak seperti ini, ya contohnya seperti ini, nilai mutlak X dikurang 1 sama dengan 2, yang kalian pertama lakukan adalah kalian definisikan dulu gitu. Ya, kalian definisikan. X dikurang 1, nilai mutlak X dikurang 1, ya. Yang pertama berarti dirinya sendiri, sama seperti yang definisinya ini tadi. Ini A, berarti A dirinya sendiri, atau min A. Ya, kalau A dirinya sendiri itu saat dia positif, min A itu saat dia negatif. Oke, berarti di sini setiap nilai mutlak itu dilihat dari dua kondisi. Yang pertama saat dia positif dan saat dia negatif. Untuk X-1, jadi X-1 ini satu paket nih. Ya, satu paket X-1. Saat X-1-nya positif, ya. Saat X-1-nya positif, X-nya itu ternyata syaratnya apa? Lebih dari 1. Ini gimana? Jadi X-1 lebih dari sama dengan 0, ya, atau X-1-nya positif. Berarti X-nya itu siapa? X-nya lebih dari sama dengan negatif 1-nya pindah ke kanan. Kalau ini kan pengurangan pindah itu menjadi penjumlahan. Jadi 0 ditambah 1. Berarti sama dengan 1. Berarti X lebih dari sama dengan 1. Oke? Nah, kondisi kedua saat si X-1-nya ini negatif. Kalau negatif berarti dikasih negatif. Negatif X-1. Negatif X-1. Syaratnya apa? Ya udah kebalikannya ini. Kalau ini X lebih dari sama dengan 1, berarti ini kebalikannya. X kurang dari 1. Oke, ini sebagai syaratnya. Ini sebagai apa sih? Oh, ini sebagai ngelihat kalau nanti apakah jawabannya itu benar atau salah gitu ya. Kalau kalian nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu kalau X-nya itu benar atau X-nya itu salah gitu ya. Oke. Kalau sudah kalian definisikan ini, langsung. Ini kan ada dua kondisi nih, X-1 dengan min X-1. Jadi dua kondisi ini kita langsung masukkan ke soalnya. Soalnya siapa? Nilai mutlak X dikurang 1 sama dengan 2. Kita masukkan. Kita bagi dia ke dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama, X-1 itu sama dengan 2. Nilai mutlak X-1 sama dengan 2. Ini soalnya. Kondisi pertama siapa? X-1. Berarti nilai mutlak X-1 di sini berubah menjadi langsung dirinya sendiri. X-1 sama dengan 2. Oke? Berarti X-nya siapa? Karena kita mau cari penyelesaian, berarti di sini kita nyari si variabelnya. Di sini kita berarti mencari si nilai X-nya. X-nya berarti harus sendirian. Nah, X-1 sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2. Min 1-nya pindah menjadi positif 1. Jadi 2 ditambah 1. X-nya sama dengan 3. Oke, untuk kondisi pertama tadi syaratnya siapa? X-nya harus lebih dari sama dengan 1. X-nya harus lebih dari sama dengan 1. Berarti X sama dengan 3 benar. Lebih dari 1 berarti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ke kanan. Ya. Berarti X sama dengan 3 benar? Ya, benar. Oke, selanjutnya untuk kondisi yang kedua. Oke, kondisi yang kedua, nilai mutlak X dikurang 1 sama dengan 2. Ini soalnya. Nah, dari soalnya ini kita ubah menjadi yang kondisi kedua. Kondisi kedua siapa? Min, nih, ya. Min min dalam kurang X dikurang 1. Ya, min X dikurang 1 sama dengan 2. Oke. Nah, minnya ini kan di luar kurung nih, di luar kurung biasa. Ini kita kalikan ke dalam, ya. Ada beberapa teman-teman yang kemarin jawabnya ini cuma dikalikan ke depan doang. Jadi min X dikurang 1. Nah, itu belum benar, ya. Jadi seharusnya minnya ini kita kalikan ke
dalam. Jadi min X, min kali min 1 berarti positif 1. Jadi min X ditambah 1 sama dengan 2. Oke? Jadi kalau ada seperti ini, yang kalian kurung seperti ini, jadi ini harus adil gitu. Misal di sini ada 3, misal X dikurang Y ditambah 1, berarti minnya itu kalikan ke semuanya gitu. Ya. Oke? Kita peroleh apa? Min X tambah 1 sama dengan 2. Oke, karena kita mau nyari penyelesaiannya, berarti kita mau cari X-nya nih. Berarti X-nya ini harus sendiri. Di sini ada positif 1. Oke, positif 1 kita lempar saja ke kanan. Ya, positif 1 kita pindahkan ke kanan menjadi apa? Tambah menjadi kurang. Jadi kurang 1. Semisal di sini perkalian, misal min X kali 1. Nah, kalau perkalian berarti di sini menjadi pembagian. Kita lempar ke kanan menjadi pembagian atau kita lempar ke bawah. Itu kalau kali. Kalau tambah berarti kalau dia pindah menjadi kurang, negatif 1. Ini ada beberapa teman juga yang masih belum paham tentang konsep seperti itu ya. Jadi banyak latihan yang masih ada sedikit miss atau salahnya ya. Jadi di sini siapa? Kita peroleh min X sama dengan 2 dikurang 1. Oke. 2 dikurang 1 siapa? 1. Min X ya. Min X. Jadi ini masih min nih. Min X sama dengan 1. Berarti kalau X, ya minnya kita taruh kanan. Jadi min X sama dengan min 1. Ya, paham? Untuk pengerjaannya ini prosesnya. Kita peroleh X-nya sama dengan siapa? Min 1. Coba kita lihat. Kondisinya tadi siapa kondisinya? Kondisinya adalah X kurang dari 1. X sama dengan negatif 1 benar. Untuk kondisi yang kedua kan X-nya kurang dari 1. X-nya sama dengan negatif 1 berarti benar. Ya, benar. X kurang 1 itu kan berarti 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Berarti untuk X sama dengan negatif 1 benar. Lalu himpunan penyelesaiannya siapa? Berarti himpunan penyelesaiannya itu ya ini, X-nya. X min 1 dan 3. Oke. Nah, jadi di sini untuk suatu penyelesaian persamaan nilai mutlak, kita memperoleh 2 nilai X. Setidaknya 2 nilai X. Ya, paling banyak 2 nilai X. Nah, kemarin juga untuk yang tugas pertama itu, beberapa teman-teman cuma mengerjakan yang kondisi pertama gitu. Saat X-nya itu positif saja gitu. Kondisi pertama, kondisi yang positif. Yang kondisi negatif, tidak ditulis atau tidak dikerjakan. Nah, itu juga belum benar gitu. Jadi, kita cari semua nilai X yang memenuhi gitu. Yang memenuhi persamaan ini gitu. Oke? Sampai sini? Ada yang ditanyakan? Silakan chat di kolom chatnya yang mau bertanya sebelum Ibu lanjut ke contoh berikutnya. Kita masih ada di definisi dan persamaan nilai mutlak. Oke? Oke. Sini masih mudah ya. Jadi ini contoh pertama ini adalah contoh persamaan yang paling sederhana. Jadi contoh persamaan nilai mutlak yang paling sederhana. Oke? Ada yang ditanyakan? Bisa lambaikan tangan. Belum? Sudah paham ya? Oke. Nah, coba kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini, coba dilihat dulu. Oke, untuk langsung ya ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini sama seperti file PDF yang pertemuan kemarin, 2 minggu yang lalu. Ya. Nah, Ibu harapkan di sini kalau Ibu berikan PDF, kalian baca. Ya, jadi kalian baca. Kalian kalau bisa juga kalian tulis di buku catatan gitu ya. Sambil kalian telaah per
per prosesnya ini ya. Jadi cara belajarnya gitu kalau di rumah. Jadi setiap ini kalian apa namanya? Telaah ini kesini kenapa sih? Ini kesini kenapa? Ini kenapa gitu. Nah, baru misal kalian nggak tahu, ini kenapa ya gitu. Nah, baru kalian bisa tanya ke ibu dari lewat grup WA atau Japri gitu ya. Nah, jangan lupa ini juga dicatat. Oke? Oke, untuk yang contoh nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari, nah ini sedikit, mungkin kalau kita lihat, aduh gitu ya. Mungkin agak sedikit rumit dikit dibanding contoh nomor 1. Jadi ini agak ya kompleks. Tapi sebenarnya ini bisa kita selesaikan dengan mudah. Oke? Kita lihat, tentukan himpunan penyelesaian dari 2, ini kali ya. 2 dikali nilai mutlak min 2x dikurang 2 dikurang 3 sama dengan 13. Oke, kalau ada soal seperti ini, kalian lihat nilai mutlaknya langsung. Ini kan satu paket nih. Ini satu paket. Nah, kalian lihat nilai mutlaknya. Nilai mutlaknya siapa? Nilai mutlak min 2x dikurang 2. Nah, yang ini kita definisikan dulu. Kalau ada si nilai mutlak berarti ada 2 kondisi. Yang pertama kondisi yang positif, yang kedua kondisi yang negatif. Oke? Jadi kalian buat 2 kondisi. Jadi kita lihat dulu nilai mutlaknya. Nggak usah kita lihat yang kiri kanannya dulu ya. Kita lihat dulu definisi dari nilai mutlaknya. Definisi dari nilai mutlak min 2x dikurang 2. Kita definisikan ke dalam 2 kondisi. Yang pertama, kalau dia positif, ya, yang pertama jika dia positif, min 2x dikurang 2, jadi dirinya sendiri. Oke, ini kan satu paket. Ya, jadi min 2x dikurang 2 ini satu paket. Jadi saat min 2x min 2-nya ini positif, kita kan nggak tahu min 2x min 2 ini berapakah nilainya, gitu kan kita belum tahu. Saat dia positif, syaratnya apa? Oh, syaratnya ternyata x-nya kurang dari min 1. Kok bisa gitu? Caranya gini nih, caranya nih. Saat dia positif berarti min 2x min 2, saat dia positif berarti lebih dari sama dengan 0. Min 2x kurang 2 lebih dari sama dengan 0, berarti kita mau cari x-nya, kita mau cari interval x-nya. X-nya siapa gitu kan. Jadi min 2-nya pindah ke kanan dulu. Min 2 pindah jadi positif 2. Min 2x lebih dari sama dengan 2. Berarti x-nya siapa? Kedua rows kita bagi min 2. Kita mau cari x-nya sendiri. Berarti min 2x-nya kita bagi dengan min 2. Sebelah kanan juga kita bagi min 2. Jadi x kita peroleh kurang dari sama dengan min 1. Kenapa tandanya bisa berubah? Karena ibu bagi dengan min. Ya, karena ibu bagi dengan min 2. Jadi x-nya kurang dari sama dengan min 1. Kita peroleh saat kondisi pertama, saat min 2x min 2-nya ini positif, ya ini satu paket. Satu paket nih positif, tapi bilangan positifnya kita belum tahu. Itu syaratnya apa? X-nya itu kurang dari sama dengan negatif 1. Oke? Yang kedua, saat min 2x min 2-nya ini negatif, kan kita nggak tahu nih bilangannya itu berapa. Saat bilangan ini negatif, satu paket ini negatif, berarti kita kasih min depannya. Min dikali min 2x dikurang 2. Syaratnya apa? Ya udah kebalikannya dari yang di atas. Jika x-nya lebih dari min 1. Ya. Jadi kebalikannya tinggal dibalik aja tandanya. Kalau ini ada sama dengannya, berarti ini nggak ada sama dengannya. Gitu. Ya. Paham ya sampai sini untuk pendefinisiannya dulu. Ya. Oke, kita peroleh 2 kondisi. Yang pertama min 2x min 2-nya positif. Yang kedua min 2x dikurang 2-nya negatif. Yang pertama, kondisi yang pertama, coba kita lihat. Nah, kalau sudah kalian definisikan seperti ini, kalian udah dapat 2 kondisi, langsung kembali ke soalnya yang panjang, 2 dikali ini tadi. Jadi kita kembali lagi ke soalnya, 2 dikali min 2x dikurang 2 dikurang 3 sama dengan 13. Oke? Nah, si nilai mutlaknya ini di kondisi pertama kita ganti dengan yang ini. Ya.
Oke, jadi 2 dikali nilai mutlak min 2x min 2 kita ganti dirias sendiri. Pakai kurung biasa, oke? Jadi ini bedanya dari kurung ini dengan kurung biasa. Kalau kurung biasa ini berarti menandakan kalau dia dikali. 2 dikali, ini dikali, berarti 2 dikali dengan ini. Dikurang 3 sama dengan 13, oke? Ya udah kita selesaikan karena kita mau cari penyelesaiannya berarti kita mau bikin si x-nya ini ya. Si x-nya ini sendirian bagaimana? Ya udah kita manipulasikan. Berarti min 3 yang paling terjauh dulu dengan x siapa? Min 3. Min 3 kita pindahkan dulu ke kanan. Oke. Min 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Min pindah jadi positif. Positif pindah menjadi min. Min 3 pindah jadi positif 3. 13 ditambah 3 sama dengan 16. Oke? Nah, karena ini dikali, 2 dikali min 2x dikurang 2 sama dengan 16. Ya, berarti kita kan mau cari x-nya. Gitu. 2-nya kita pindah ke kanan. Karena ini kali, kalau pindah menjadi pembagian. Kita lempar aja, ini kalau perkalian berarti kita lempar ke bawah. Jadi 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 berapa? 8. Berarti kita peroleh siapa? Min 2x dikurang 2 sama dengan 8. Oke? Lalu selanjutnya yang nggak ada x-nya siapa? Min 2. Oke, min 2 kita lempar lagi ke kanan. Jadi siapa? Min 2x sama dengan 10. Min 2 pindah menjadi positif 2. Di sini Ibu tidak menuliskannya. Jadi min 2 pindah menjadi positif 2. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, berarti x siapa x-nya? Karena kita mau cari penyelesaiannya, berarti kita mau cari si nilai x-nya. X-nya berarti sama dengan siapa? X-nya sama dengan 10 dibagi min 2. Kenapa? Kan ini min 2 dikali x. Berarti min 2-nya kita lempar ke bawah. Jadi 10 dibagi min 2. 10 dibagi min 2 berarti min 5. Kita peroleh x-nya adalah min 5. Coba kita lihat. Nah, syarat yang kondisi pertama tadi, x-nya harus kurang dari sama dengan negatif 1. Kalau kurang dari negatif 1 berarti siapa? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Makin ke kiri kalau di garis bilangan. Oke? Jadi untuk x sama dengan min 5, benar? Ya, benar. X kurang dari negatif 1. X-nya negatif 5. X-nya sama dengan negatif 5 ternyata. Oh, berarti x-nya benar di kondisi yang pertama. Oke. Selanjutnya untuk yang kondisi kedua, ya di kondisi yang kedua kita kembali lagi ke soal. Berarti soalnya 2 kali nilai mutlak min 2x dikurang 2, ini kita ubah bentuknya menjadi yang ini. Oke. Yang min 2x dikurang 2. Min 2x dikurang 2. Oke. Nah, kemarin juga banyak nih teman-teman yang mengerjakan. Teman-teman mengerjakannya cuma di kondisi yang pertama saat positif gitu. Ya, benar, tapi belum lengkap. Gitu. Jadi ada nilai x yang lain gitu. Ya, kita harus cari temannya min 5. Siapa dia gitu. Oke, kita kembali lagi ke soal. 2 dikali nilai mutlak min 2x dikurang 2. Oke. Nah, nilai mutlak ini kita ganti sama si kondisi kedua. Min 2x dikurang 2 dikurang 3 sama dengan 13. Nah, di sini kan ada agak-agak ini ya. Ini kita selesaikan dulu. Min ini kita kalikan ke dalam. Kalau dikalikan ke dalam berarti dikalikan ke semuanya. Min, kita kalikan min 2. Min kali min 2 berarti positif 2x. Min kali min 2. Min kali min 2 sama dengan positif 2. Jadi, 2 dikali 2x ditambah 2 dikurang 3 sama dengan 13. Ini kita selesaikan biasa. Oke, selanjutnya karena kita mau cari penyelesaiannya, berarti kita mau cari nilai x-nya. Oke, yang paling jauh dari x-nya, min 3. Min 3 kita pindahkan dulu. Oke, min 3 kita pindahkan dulu ke kanan menjadi positif 3. Jadi 13 ditambah 3 sama dengan 16. Oke. Nah, ini kan
kita peroleh 2 kali 2x ditambah 2 sama dengan 16. Nah, karena kita mau cari si 2x-nya, berarti yang ini perkalian. 2 kali ini, 2-nya kita lempar ke bawah. Ya, 2-nya kita pindahkan ke kanan menjadi pembagian. Jadi 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi kita peroleh 2x tambah 2 sama dengan 8. Selanjutnya berarti gimana? Oh, yang nggak ada x-nya atau 2 ini kita taruh sebelah kanan juga menjadi negatif 2. Jadi 8. Ini kan positif 2. Pindah ke kanan jadi negatif 2. Jadi 8 dikurang 2 sama dengan 6. Jadi x-nya sama dengan siapa? X-nya sama dengan 6 per 2. Jadi x-nya sama dengan 6 bagi 2, 3. Oke, 2 di sini kan karena ini 2 kali x. Jadi 2-nya kita lempar ke bawah. Atau 2-nya kita taruh ke kanan menjadi pembagian. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kita peroleh x-nya sama dengan 3. Apakah benar x sama dengan 3 itu merupakan penyelesaiannya? Coba kita lihat. Karena untuk di kondisi yang kedua syaratnya adalah x lebih dari min 1. X sama dengan 3 benar. Lebih dari min 1 siapa? Lebih dari min 1. Berarti lebih besar daripada min 1. 0, 1, 2, 3. Semakin ke kanan. Kalau yang tadi ini semakin ke kiri, yang ini semakin ke kanan. Berarti siapa? 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ke kanan. Berarti untuk X sama dengan 3 benar gitu. Ya. Oke, kita peroleh siapa? X-nya sama dengan min 5 dan X-nya sama dengan 3. Oke, kita himpun semuanya. Guna penyelesaiannya siapa? Min 5, 3. Oke. Sampai sini untuk contoh soal yang kedua. Bisa dipahami? Ya. Jadi, yang pertama kalian definisikan dulu. Untuk mengerjakannya kalian definisikan dulu. Yang kedua, dari dua kondisi ini kalian masukkan lagi ke soalnya. Ya, kita peroleh dua kondisi ini, kita kembalikan lagi ke soalnya. Jadi, untuk penyelesaian suatu persamaan nilai mutlak itu diperoleh setidaknya maksimal ya nilai x-nya itu ada 2 gitu. Ya, nilai x-nya itu ada 2. Ya. Oke. Sampai sini untuk contoh pertama dan kedua bisa dipahami atau ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Yang baru hadir bisa dipersiapkan ya buku dan alat tulisnya. Suara ibu apakah jelas? Oke. Di sini sudah paham atau belum untuk dua contoh soal ini? Ya. Nah, kalau kalian mengerjakan persamaan nilai mutlak ini caranya berbeda dengan cara ibu, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham dengan cara kalian sendiri ya. Yang penting kalian paham. Kalau ada soal, kalian paham cara ngerjakannya. Walaupun mungkin caranya berbeda dengan ibu. Kalian punya cara masing-masing, punya cara sendiri. Itu nggak apa-apa. Oke, yang penting jawabannya, nilai X-nya ketemunya sama. Itu ibu benarkan. Oke. Oke. Sampai sini untuk dua soal ini. Ada yang ditanyakan sekali lagi sebelum kita lanjut ke pertidaksamaan. Jadi dua soal ini masih soal-soal sederhana, ya. Kalian bisa cari di di Google ataupun di buku-buku elektronik yang lain tentang persamaan nilai mutlak atau
tentang definisi nilai mutlak ya. Kalian bisa cari contoh-contoh soal di sana, itu banyak sekali. Oke, yang baru hadir bisa ini ya, bisa dipersiapkan alat tulisnya. Selanjutnya kita akan coba lanjut ke pertidaksamaan. Oke, untuk persamaan dulu, ada yang ditanyakan sekali lagi? Jadi gitu ya, untuk menyelesaikannya, cara Ibu, dia didefinisikan dengan didefinisikan nilai mutlaknya. Jadi misal seperti ini. Ini kan panjang nih soalnya nih. Nah, kita lihat nilai mutlaknya dulu. Yang lain-lain ini nggak usah dilihat dulu. Oke, nilai mutlaknya dulu kita definisikan gitu. Semisal kalian nggak nulis nih ini pendefinisiannya ini, tapi kalian paham kalau ada dua kondisi gitu. Nggak apa-apa. Nah, ini kalian paham cara pengerjaan ini. Oke. Kalau Ibu supaya runtut, kita definisikan dulu biar jelas gitu ya. Kenapa sih ini ada kedua kondisi seperti ini? Kenapa? Karena secara definisi nilai mutlak juga ada dua kondisi. Yang pertama positif dan yang kedua negatif gitu. Ya. Oke? Tidak ada? Tidak ada ya? Sepertinya belum ada. Oke. Ya, jika kalian ada pertanyaan dari yang pertemuan pertama sampai sekarang, pertanyaan apapun bisa kalian juga nanti tanyakan di sini secara langsung. Oke? Oke, selanjutnya kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak, sorry. Pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan sendiri, tanda pertidaksamaan itu ada 4 jenisnya. Yang pertama, kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Oke. Ibu rasa kalian udah paham ya tentang kurang dari, lebih dari gitu ya. Kalau lebih dari berarti kalau di garis bilangan lebih dari itu berarti semakin ke kanan. Kalau kurang dari, kalau di garis bilangan berarti semakin ke kiri. Oke? Nah, di sini untuk pertidaksamaan nilai mutlak, ya, pertidaksamaan nilai mutlak di sini sifat yang pertama, jadi Ibu punya dua sifat ini, sifat yang pertama dan sifat yang kedua ini. Jadi suatu soal pertidaksamaan nilai mutlak kita tinjau dari tanda pertidaksamaannya. Kita lihat dari tanda pertidaksamaannya. Oke, untuk sifat yang pertama, jika tanda pertidaksamaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan, ya. Jika ada soal yang tandanya, ini khusus tandanya untuk yang kurang dari atau kurang dari sama dengan, jika bentuknya seperti ini, nilai mutlak X kurang dari A. A itu siapa? A itu bilangan, suatu bilangan. Jadi A itu isinya bukan variabel, tapi bilangan. Misal 5, misal nilai mutlak X kurang dari 5 gitu. Ya, jadi kita bisa menggunakan si aturan ini. Aturannya apa sih? Jika nilai mutlak X kurang dari 5, nah bentuk yang ini, bentuk yang biru sebelah sini, itu bisa kita ubah bentuknya langsung ke sini. X lebih dari min A atau kurang dari A. Gitu. Jadi cara bacanya nih, X, kalau dia mundur berarti ini jadi lebih dari. X lebih dari X lebih dari min A, ya, kurang dari A, gitu cara bacanya. X lebih dari min A, kalau dia ke kiri berarti ini tandanya kan jadi lebih dari. X lebih dari min A, kurang dari A. Oke, sekali lagi, jika apa namanya pertidaksamaannya bentuknya seperti ini, ya, nilai mutlak X kurang dari A atau kurang dari sama dengan, ya, jadi ini bisa kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka bentuknya berubah menjadi X lebih dari min A kurang dari A. Bentuknya kita ubah menjadi si biru ini. Oke. Kalau di sini kurang dari sama dengan, berarti di sini juga kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Oke. Oke. Sampai sini paham? Jadi penyelesaiannya kita bisa ubah bentuknya. Oke, coba kita langsung ke contohnya dulu deh. Oke, kita lihat, kita ingat ya, bentuknya berubah menjadi ini. X lebih dari min A, kurang dari A.
Kita lihat langsung ke contohnya coba. Oke, seperti ini. Contoh yang pertama, untuk sifat yang pertama, Ibu punya pertidaksamaan ini. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 2x min 1 kurang dari sama dengan 5. Ibu punya bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuknya berarti sama seperti yang sifat pertama. Kenapa? Karena di sini kurang dari sama dengan bilangan. Ya, kurang dari sama dengan bilangan. Ini tadi kurang dari sama dengan bilangan. A-nya bilangan. Oke? Oke. Berarti ini siapa? Nilai mutlak 2x dikurang 1 kurang dari sama dengan 5. Ya, nah ini kita menyelesaikannya menggunakan sifat yang pertama. Kita ubah menjadi siapa? Ini kita ubah ke sini. Ya, ini menggunakan sifat yang pertama. Oke, nilai mutlak 2x dikurang 1 kurang dari sama dengan 5. Nah, kalau ini kurang dari, berarti penyelesaiannya seperti ini. Yang di dalam nilai mutlak ini kita taruh di tengah, 2x dikurang 1. Tandanya ini kurang dari sama dengan, berarti di sini juga kurang dari sama dengan, di sini kurang dari sama dengan, kita taruh. Kurang dari sama dengan, di sini juga kita taruh. Kurang dari sama dengan. 5-nya kita taruh di sini 5, paling kiri negatif 5. Gitu ya, cara penulisannya. Jadi, min 2x min 1 ini satu paket. Ya, ini satu paket. Jangan kalian tulis cuma 2x di sini. Ya, atau 2 dikurang 1 itu salah. Ya, jadi ini satu paket. 2x min 1 yang di dalam mutlak ini selalu satu paket. Kita tulis 2x min 1 di tengah. Tanda kurang dari sama dengan kita taruh di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Bilangannya siapa bilangannya? A-nya siapa? A-nya sama dengan 5. 5 kita taruh paling kanan dan paling kiri kasih min 5. Oke? Sampai sini untuk mengubah bentuknya. Ya, bisa. Jadi, si mutlak ini, si notasi mutlak ini, ke sini tiba-tiba hilang, itu ada akibatnya. Ada alasannya. Alasannya karena sifat pertama. Oke? Kita peroleh 2x dikurang 1 lebih dari sama dengan min 5, kurang dari sama dengan 5. Nah, karena kita mau cari penyelesaiannya, berarti kita mau cari siapa sih? Kita mau cari nilai x sebenarnya. Ya, kita mau cari nilai x-nya. Oke, kita mau cari nilai x-nya. Nah, berarti x-nya ini harus sendiri di tengah. Gimana caranya? Oke, yang nggak ada x-nya atau yang terjauh dari x, kita pindah. Min 1 kita pindah ke kanan dan ke kiri. Kalau ini ada tanda pertidaksamaannya di sini ada 2 gini, berarti ini kan ke kanan dan ke kiri. Nah, berarti min 1 kita pindahkan ruas ke kanan dan ke kiri. Negatif 1 kita pindahkan menjadi siapa? Positif 1. Oke? Mau ke kanan mau ke kiri tetap dia kalau dipindahkan menjadi positif 1. Negatif 1 kita pindahkan ke kanan menjadi 5 ditambah 1. Negatif 1 kita pindahkan ke kiri jadi negatif 5 ditambah 1. Oke? Di sini menjadi 2x. Nah, kita selesaikan yang kanan kiri nih. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Kita tulis di sini. Negatif 5 tambah 1 siapa? Negatif 5 ditambah 1 sama dengan negatif 4. Kita peroleh siapa? 2x lebih dari sama dengan min 4. Kurang dari sama dengan 6. Oke? Sampai sini paham? Kenapa ini tiba-tiba negatif satunya bisa hilang? Karena Ibu pindahkan ke kanan dan ke kiri. Oke? Nah, karena kita mau cari nilai x-nya ini sendirian, ini masih ada 2 nih. 2 kali x, berarti 2x kan? Masih ada 2. Oke, 2-nya kita bagi 2 atau 2-nya kita lempar ke kanan ke kiri. Sama aja. Oke. Kita bagi 2. Ya. Kita bagi 2, berarti jadinya gimana? Yang kanan dan yang kiri juga harus kita bagi 2 supaya adil. Jangan kanan saja atau jangan kiri saja. Jadi ketiga ruas ini, ya ruas kiri, tengah, dan kanan, kita bagi dengan 2 supaya kita dapat x-nya. Oke, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Min 4 bagi 2 sama dengan min 2. Kita peroleh nilai x-nya siapa? Oh, x-nya ternyata lebih dari sama dengan min 2 dan kurang dari sama dengan 3. Oke, sampai sini?
Yang ini paham ya? Kenapa tiba-tiba bisa dapat X? Karena kita bagi 2. Oke? Nah, sehingga penyelesaiannya, ya udah himpunan penyelesaiannya ini, himpunan penyelesaiannya kita tulis himpun. Kalau pertidaksamaan, nulis himpunannya seperti ini, gitu. Karena kan dia interval, ya. X, jadi X ini bilangan, ya, bilangan X, sedemikian sehingga syaratnya apa? X itu di antara min 2 dan 3. X itu di antara min 2 sampai 3. Siapa aja dia? Min 2. Min 1, makin ke kanan. 0, 1, 2, 3. Gitu. Jadi ada 6. Ya. Nah, misal kalian masukkan ke sini nilai X-nya pasti benar. Gitu ya. Misal, ini kan min 2 sampai 3. Min 2 negatif sampai 3 positif kan? Berarti min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Oke, ada 6 bilangan X. Kalau itu bilangan bulat. Oke. Coba kita masukkan kalau X-nya 0. X-nya 0 di sini benar. 2 kali 0, 0. Jadi min 1. Ya. Nilai mutlak dari min 1 adalah 1. Ya. 1 kurang dari sama dengan 5. Benar. Jadi 1 kurang dari 5. Benar. Oke. Untuk contoh pertidaksamaan, sifat yang pertama, sifat yang kurang dari. Ada yang ditanyakan? Yang baru hadir bisa dipersiapkan ya alat tulisnya. Coba untuk yang sifat yang pertama, adakah yang ditanyakan untuk sifat yang pertama ini? Ya, Brian. Sebentar. Brian. Ya, Brian. Mau tanya apa? Saya mau nanya nih, Bu. Dapat negatif 4/2 dari contoh sifat 1 itu kayak gimana, Bu? Saya kurang paham di situnya. Oh, yang ini ya? Negatif 4/2. Ya. Oke, Ibu ulangi lagi ya. Ini jelaskan ya apa namanya? Suara Ibu ya. Oke. Ini kan untuk memperoleh ini yang 2x lebih dari sama dengan min 4 kurang dari sama dengan 6. Ini sudah paham sampai sini? Iya, Bu. Sudah paham sampai yang ini? Tahap yang ini? 2x lebih dari sama dengan min 4 kurang dari sama dengan 6. Nah, dari sini ke sini, ya. Ya. Kita kan mau cari nilai X-nya. Kalau kita ada soal tentukan penyelesaian dari 2X min 1 gini, berarti kita tuh kan intinya cari nilai X-nya. Nilai X-nya, berarti X-nya sendiri, nggak ada lengket sama siapapun. Nah, di sini kan masih ada 2X, masih ada 2. Nah, 2-nya ini kan perkalian, 2 kali X. Nah, 2-nya ini kita pindahkan ke kanan dan ke kiri. Gitu. Atau sebenarnya itu dibagi gitu. Tapi cara gampangnya dipindahkan gitu. Dipindahkan ini kan perkalian. Kalau dipindahkan menjadi pembagian. Kita pindahkan ke kanan juga ke kiri gitu. Atau ini sebenarnya itu bahasa ininya sih, bahasa apa sih? Dipindahkan itu. Jadi artinya sebenarnya itu dibagi. Jadi ke semua ruas ini dibagi gitu. Ya. Jadi ke ruas ini dibagi 2. Atau sama aja 2 dipindahkan ke kanan dan ke kiri. Kalau 2 ini dipindahkan ke kanan ke kiri, ini kan perkalian. Kalau dipindahkan menjadi pembagian. Jadi gimana? 6 dibagi 2, negatif 4 dibagi 2 juga. Ya. Nah, kalau ada bentuknya seperti ini, ya, terus kalian cari nilai X-nya. Nah, 2-nya ini harus kalian
pindahkan ke kanan ke kiri juga. Jangan cuma ke kanan atau hanya ke kiri saja. Itu kan berarti nggak adil, gitu ya. Nah, sampai sini paham? Kenapa ini harus dibagi dua? Karena kita kan mau cari nilai X-nya. Kita kan mau cari nilai X-nya. Jadi X-nya ini harus sendiri, gitu. Sebenarnya di sini kan ya di sini bener aja 2x. Tapi kan kita maunya cari nilai nyari penyelesaiannya, berarti kita mau cari x-nya aja nih. X-nya aja nih siapa sih gitu kan. Di sini karena masih ada 2 gitu, berarti semuanya harus dibagi 2 atau 2-nya ini kita lempar ke kanan dan ke kiri gitu. Semisal di sini 5 gitu ya, 5. Berarti si 5-nya, berarti 2-nya ini kita ganti sebagai 5 gitu. Semisal di sini nanti kalian udah dapat nilai X-nya nih. Di sini bukan 2, tapi semisal di sini langsung X. Ya udah berarti itu jawabannya gitu. X lebih dari sama dengan min 4 kurang dari sama dengan 6 gitu. Ya. Oke. Oke, yang lain? Fadliansyah bisa dijelaskan ulang? Oke. Dari mana yang belum paham? Dari awal? Benar dari awal? Atau sifat yang pertama ini? Jadi, di sifat yang pertama ini, hanya untuk tanda yang kurang dari. Oke, ingat. Tanda yang kurang dari. Oke. Kalau tandanya kurang dari, kita ubah bentuknya seperti ini. Ya. Misalkan ini bukan 5, tapi ini 10 atau 1000. Berarti di sini mana? Nih, di sini dan di sini juga kita ganti dengan 1000 gitu. Min, ya kalau yang di sebelah kiri min 1000, kalau yang di sebelah kanan 1000 gitu. Misal. Oke. Sampai sini untuk sifat pertama ada yang ditanyakan? Oke. Insya Allah nanti juga rekaman ini nanti Ibu juga share. Ya, tapi setelah nanti diedit, oke? Oke, ini udah 9.12. Kita bisa lanjut ya untuk yang sifat yang pertidaksamaan yang kedua. Oke, Ibu coba pelan-pelan. Untuk sifat pertidaksamaan yang kedua, jika tanda pertidaksamaannya tuh lebih dari bilangan, jadi ini bilangan ya, bukan variabel. Jadi ini bilangan, seperti ini bilangan. Jadi ini masih yang sederhana banget. Ini masih bilangan gitu. Pokoknya yang sebelah kanannya ini tuh bilangan, terus tandanya ini lebih dari, maka berlaku ini. Jika nilai mutlak X lebih dari A, maka berlaku siapa? X kurang dari min A atau X-nya lebih dari A. Oke, sampai sini coba dipahami. Jika bentuknya seperti ini kan bisa aja X nanti di soalnya kurang dari 2, kurang dari 3 gitu. Nah, ini X ini maksudnya itu satu paket nih yang di dalam nilai mutlak. Jadi satu paket yang ada di dalam nilai mutlak ini lebih dari A atau lebih dari sama dengan. Jadi kalau tandanya itu lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka berlaku siapa? X kurang dari min A. Jadi X kurang dikasih min A, A-nya bilangan, atau X lebih dari A, gitu. Hal ini berlaku juga untuk tandanya yang pakai sama dengan. Lebih dari sama dengan. Berarti di sini jadi kurang dari sama dengan min A, yang di sini lebih dari sama dengan A. Oke? Sampai sini untuk sifat yang kedua, coba kita ke contohnya. Oke, untuk Fadliansyah, mungkin bisa diikuti dari sifat kedua dulu ya. Untuk yang di atasnya, nanti bisa lihat file videonya, oke? Untuk sifat yang kedua,
Untuk sifat yang kedua, nih, untuk sifat yang kedua ini ya, lebih dari A, lebih dari bilangan. Oke. Kita nggak lihat siapa yang di dalam nilai mutlaknya, pokok syaratnya lebih dari suatu bilangan. Yang ini tadi juga kurang dari suatu bilangan, maka bentuknya bisa berubah langsung gini. Oke. Nah, yang lebih dari A bakal berlaku ini. X kurang dari min A atau X lebih dari A. Oke? Kita ingat-ingat. Kita coba lari ke contohnya. Nah, kita ke contohnya. Ibu punya contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan X dikurang 2. Nilai mutlak X dikurang 2 itu lebih dari sama dengan 3. Oh, oke. Ini Ibu salah ketik ya. Ini harusnya lebih dari ya. Oke, nanti kalian catat di buku masing-masing. Ya, ini lebih dari. Oke, itu salah ketik. Dengan menggunakan sifat yang kedua, ini contoh nomor 2, nilai mutlak X dikurang 2 lebih dari 3. Ini kan bentuknya sama seperti sifat kedua nih, ya. Nah, maka bisa kita bentuk menjadi ini. Nah, kita ubah dari yang hitam ini berubah ke jadi yang tulisan biru. Jadi X min 2 yang di dalam nilai mutlak, pokok yang di dalam nilai mutlak itu satu paket. Ya, jadi dia tuh satu paket, suatu bilangan, satu paket X min 2 gitu. Bilangan X min 2 kan kita nggak tahu bilangannya itu apa gitu. Jadi satu paket ini, X min 2 kurang dari sama dengan min 3. Oke. Jadi untuk soalnya nomor 2, seperti ini bentuknya. Kita ubah. Karena dia menggunakan sifat yang kedua, kita ubah X min 2 lebih dari sama dengan 3. Jadi kalau ada soal yang bentuknya hampir-hampir mirip seperti ini, ya. Jadi X dikurang 2, kurang dari sama dengan min 3. Jadi 3-nya kita kasih min, tandanya jadi kurang dari, atau dikasih kata hubung atau. Ya, ini penting, atau. Atau X kurang 2 lebih dari 3. Oke. Jadi dari sini ke sini, ya dari sini ke sini, itu punya alasan. Karena apa? Sifat yang kedua. Karena sifatnya pertidaksamaan nilai mutlaknya lebih dari sama dengan. Oke, dari sini sampai sini bisa dipahami ya. Jadi di dalam apa namanya, di dalam nilai mutlak ini satu paket. Nah, oke. Nah, semisal gini. Nilai mutlak X dikurang 2, terus nanti di sini ada ditambah 10 gitu. Jadi ditambah 10-nya tuh di luar nilai mutlak. Nggak apa-apa. Jadi nanti di sini kalian tulis ditambah 10 kurang dari min 3. Terus di sini juga kalian tulis ditambah 10 kurang dari min 3. Yang ini yang penting kalian lihat tandanya dengan bilangan setelah tandanya. Oke, tandanya ini lebih dari sama dengan 3 berarti menggunakan sifat kedua. Oke, di sini paham untuk mengubah ini? Nah, kalau gini berarti kita kan punya dua kondisi. Yang kiri dan yang kanan. Dihubungkan dengan kata atau. Nah, kita selesaikan. Karena kita mau cari penyelesaiannya, berarti kita mau cari nilai X-nya. Kita cari X-nya yang sendirian. Oke. Dimana X kurang dari 2, X dikurang 2, kurang dari sama dengan min 3. Ini yang di sebelah kiri. Nah, min 2-nya kita pindah ke kanan. Menjadi positif 2. Oke. Min pindah jadi positif. Positif pindah jadi min. Oke. Ingat-ingat. Jadi X kurang dari sama dengan min 3 ditambah 2. Min 3 ditambah 2 siapa? Min 1. Oke. Jadi X-nya kurang dari sama dengan min 1. Atau yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan. X dikurang 2 lebih dari sama dengan 3. Berarti X dikurang 2 lebih dari sama dengan 3. Berarti min 2-nya pindah menjadi positif 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Berarti X-nya sama dengan, X-nya adalah lebih dari sama dengan 5. Jadi X-nya lebih dari sama dengan 5. Kita peroleh himpunan penyelesaiannya apa ini? X kurang dari sama dengan min 1 atau X-nya lebih dari 5. Jadi ini himpunan penyelesaiannya ini kasih atau baru ini. Ya. Oke. Jadi untuk pertidaksamaan nilai mutlak yang sifatnya ini
tanda kedua, sifat yang kedua, tandanya lebih dari sama dengan suatu bilangan, ya, lebih dari sama dengan suatu bilangan, maka cara pengerjaannya seperti ini. Himpunan penyelesaiannya X sedemikian sehingga, cara bacanya gitu, X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan negatif 1 atau X lebih dari sama dengan 5, di mana X-nya itu bilangan real. Bilangan real itu ya bilangan bulat, bilangan desimal, rasional, pecahan, desimal. Oke. Oke, sampai sini untuk sifat yang kedua. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Untuk sifat pertama dan sifat kedua. Jadi, dua sifat ini, ya, dua sifat. Yang pertama kurang dari, yang lebih dari. Oke, Arfi. Sebentar. Arfi Mamat ya. Oke, jadi dua sifat itu. Dua sifat itu adalah sifat-sifat yang dasar. Jadi dua sifat ini adalah sifat yang paling dasar. Jadi sifat yang ini, apa sih namanya? Jadi ini nanti bisa kalian gunakan untuk soal manapun gitu. Jadi ini yang konsep dasar pertidaksamaan nilai mutlaknya ini. Jadi dua soal ini. Jadi nanti mau kita taruh di mana aja, tinggal kita manipulasi aja. Oke, Muhammad Arfi, ada yang ditanyakan? Sudah, silakan ini ya. Unmute, baru tanya apa atau bisa di chat. Oke. Yang lain ada yang ditanyakan? Tanya gitu, chat aja di chat, tanya Bu. Oke. Oh, iya ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, tapi Arfi paham? Arfi Umar. Oke. Untuk sifat yang pertama, yang kedua ini masih dasar. Jadi semisal gini, setelah ini nilai mutlak 2x dikurang 1, coba kemarin tugas yang kedua seperti apa sih? Oh, oke, masih gampang. Oke, untuk yang tugas yang kedua, Ibu sempat lihat beberapa jawaban dari teman-teman, itu banyak yang ini, ya, banyak yang tiba-tiba langsung sudah jawabannya, tiba-tiba X sekian, terus malah mengerjakan ini, apa sih namanya, yang himpunannya gitu, malah himpunan penyelesaiannya gitu, malah dijelaskan gitu. Proses mendapatkan nilai X-nya itu tiba-tiba gimana gitu. Nah, itu belum benar gitu. Maksudnya benar himpunan penyelesaiannya seperti itu, tapi gimana sih proses cara mencari penyelesaiannya atau mencari himpunan penyelesaiannya itu bagaimana gitu. Nah, itu yang Ibu pingin tahu jawaban kalian gitu ya. Untuk yang jadi yang untuk tugas yang kedua belum Ibu apa namanya Ibu koreksi. Jadi Ibu cuma lihat beberapa. Jadi ada beberapa teman-teman yang benar cara pengerjaannya, tapi ada yang beberapa yang ini kayak penjumlahannya gini, 5 tambah 1 atau negatif 5 tambah 1. Ini ada yang salah gitu. Jadi aljabarnya sini yang belum benar gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang udah ngumpulkan gitu, bisa direvisi. Misal kalian baca-baca lagi jawaban kalian gitu. Oh, ternyata ada yang salah gitu. Nah, kalian kirim lagi ke psikologi, terus kalian kasih keterangan di atas, tulisan di buku kalian, di foto, revisi gitu. Ya, itu nggak apa-apa. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ya. Untuk dua sifat lagi. Nah, jadi dua sifat yang di atas Ibu ulangi, itu adalah sifat yang dasar. Jadi kalian pahami sifat yang ini. Jadi sifat ini adalah sifat yang kurang dari bilangan. Yang ini lebih dari bilangan. Atau ini kurang dari sama dengan bilangan. Yang ini lebih dari sama dengan bilangan. Oke?
Terus untuk sifat yang berikutnya, ya, jadi 4 sifat ini ada hubungannya atau ada kaitannya dengan tugas kedua. Jadi Ibu harapkan kalian bisa mahamin, atau kalau kalian nggak bisa langsung tanya di sini gitu ya, nggak usah malu-malu atau apa gitu. Atau yang memang belum paham dari awal bisa bilang sama Ibu, atau yang punya kendala sesuatu bisa tanya ke Ibu, jawab Ibu gitu ya. Soalnya kalau kalian nggak bilang, kalau kalian diem aja, ya Ibu kira kalian udah paham semua gitu. Jadi ya langsung Ibu kasih soal gitu. Jadi kalau belum paham ya kita sama-sama belajar, kita jelasin baru kita ngerjakan soal gitu. Ya, nah sekarang sifat yang ketiga dan keempat, oke lanjut. Nah, sifat yang ketiga yang keempat ini itu kita melihatnya bukan dari si tandanya. Kalau yang tadi yang pertama, yang kedua, kita lihat dari tandanya kurang dari sama dengan. Kalau yang ketiga, yang keempat ini dari bentuknya. Oke, kalau bentuknya seperti ini, jadi di kiri dan di kanannya itu ada si tanda nilai mutlak. Jadi ini nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y. Jika bentuknya seperti ini, ya. Jika di kedua ruas bentuknya seperti ini sama seperti tugas nomor berapa ya? Tugas nomor 4 kalau nggak salah. Tugas nomor 4 ya. Nah, jika bentuknya seperti ini, maka kita bisa bentuk ubah X. Ya, X ini berarti yang di dalamnya nilai mutlak di sebelah kiri, yang Y ini di dalamnya nilai mutlak yang di sebelah kanan. Jadi X tambah Y dikali X dikurang Y. Ya, jadi kiri tambah kanan dikali kanan kurang dikali kiri kurang kanan ya. Ini tambah ini dikali ini dikurang ini. Kurang dari sama dengan 0. Hal ini berlaku juga untuk tandanya yang kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, ataupun lebih dari sama lebih dari, lebih dari. Ya, di sini 0. Oke? Ingat di sini 0. Jadi di sini kalau lebih dari, berarti di sini juga lebih dari 0. Oke? Jadi tanda yang sebelah ini selalu mengikuti tanda soalnya. Oke? Tanda jawaban, tanda ini selalu mengikuti tanda soalnya. Oke? Coba kita langsung ke soalnya. Oke. Oke, contohnya seperti ini. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah 3, nilai mutlak 2x tambah 3 lebih dari sama dengan x tambah 2. Nah, bentuk ini, bentuk contoh ketiga ini sama halnya seperti ini ya, sifat ketiga. Oke, berarti kita bentuk apa? Ini ditambah ini, dikali ini, dikurang ini. Oke, berarti ini gimana? Ini 2x tambah 3 ini satu paket ya. X tambah 2 ini juga satu paket. Yang ini semisal X, yang ini semisal Y. Berarti ini satu paket ditambah dengan ini satu paket, lalu dikali dengan ini satu paket nih, dikurang ini satu paket. Oke. Kita ubah bentuknya menjadi gimana? Nah, ini. Oke, ini satu paket kan? Yang ini ya. Sini kan? Nah, ditambah ini. Oke. Yang ini juga, ini dikurang. Sebelah sini, ya. Dikurang. Oke. Ya, ini ditambah ini, dikurang ini, dikali ini, dikurang ini. Oke. Nah, kalau apa namanya? Kalian cari di mana? Penyelesaiannya di sumber-sumber yang lain biasanya banyak tuh yang dikuadratkan. Ini dikuadratkan, terus ini dikuadratkan juga. Nah, itu benar. Nah, tapi ya sebenarnya sama aja dengan cara ini, dengan cara yang ini. Dengan cara ini sama aja gitu. Tapi ini cara cepatnya. Kalau ini lewat gang gitu ya. Kalau yang kuadrat itu mungkin lewat jalan raya gitu. Jadi ini lewat gang gitu, cepatnya. Gitu. Tapi sama aja nanti kita dapat apa namanya? Penyelesaiannya sama aja gitu.
Nah, kalau kita udah bikin seperti ini tadi, ditambah, dikurang, kita selesaikan. Nah, ini ada kurung yang di luar, ya. Kurung yang di dalam ini kita keluarkan. 2x tambah 3 ditambah x ditambah 2 dikali. Jadi kurung yang ini itu tanda itu simbol perkalian, maksudnya ini ibu kali gitu. 2x tambah 2 dikurang x tambah 2. Ini kan min. Dikurang ini berarti kita kalikan ke dalam. Min x, min kali positif kan min. Jadi min 2. Jadi min x, min 2. Oke. Nah, di sini tuh banyak banget, nggak banyak sih. Ada beberapa teman-teman. Nggak di sini, maksudnya nggak di kelas ini gitu. Jadi min ini dikalikannya cuma ke depan, di belakangnya enggak. Jadi min x tambah 2. Nah, itu jadi yang salah, miss gitu ya. Jadi pelan-pelan. Jadi setiap kali ngerjakan soal itu pelan-pelan. Ini kesini kenapa sih gitu. Ini kesini kenapa gitu. Ya. Nah, habis itu kita udah peroleh ini 2x tambah 3 tambah x tambah 2 yang sama-sama x kita jumlahkan. 2x tambah x 3x ini. 3 tambah 2 5 ini. Ya. Selanjutnya sebelah kanan 2x dikurang x 3 dikurang 2 1. Kita peroleh siapa? 3x tambah 5 dikali x ditambah 1. Oke, kita peroleh ini bentuk yang ini. Nah, habis itu kita cari pembuat nolnya atau kita cari nilai x-nya gitu. Ya. Mungkin kalian di waktu di tingkat sebelumnya, di waktu sekolah di SMP, sudah pernah mencari seperti ini, membuat nol. Jadi 3x tambah 5 kita sama dengan kan 0. Ya. X tambah 1-nya juga kita sama dengan kan 0. Oke. 3x tambah 5 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan positif 5, kita pindah menjadi negatif 5. Pembuat 0 itu artinya kita mau cari nilai x-nya siapa gitu. Jadi siapa ini? 3x sama dengan negatif 5. Positif 5 pindah menjadi negatif 5. Berarti x-nya sama dengan negatif 5 per 3. Ini kan 3 kali x. Ya, 3x ini kan 3 kali x. Kalau perkalian kita pindahkan ke sini menjadi pembagian. Atau kita lempar ke bawah. Oke, jadi min 5 per 3. Oke, min 5 per 3. Kalau di sini 5, misalnya 5x sama dengan min 5. Berarti min 5 per 5. Semisal. Ya, berarti x-nya siapa ini? X-nya sama dengan min 5 per 3. Sampai sini, jawabannya sampai sini benar. Kalau mau disederhanain, jadi pecahan campuran, boleh min 1, 2 per 3. Oke. X-nya sama dengan min 1, 2 per 3. Selanjutnya, untuk X yang X tambah 1, X-nya siapa? Ya sudah, positif 1 pindah ke kanan menjadi negatif 1. Positif 1 pindah menjadi negatif 1. Berarti X-nya adalah negatif 1. Oke. Kita peroleh nilai X-nya negatif 1 dan X-nya min 1, 2 per 3. Oke, selanjutnya kita udah dapat nilai X-nya. Perhatikan di sini. Kita lihat bentuk yang ini. Oke, bentuk yang ibu lingkari merah ini. Ini kan tandanya lebih dari sama dengan. Ya, lebih dari sama dengan. Oke, kita punya nilai X-nya siapa? Nilai X-nya min 1 dan 1 per... Min 1 di mana? Misal ini ibu bikin garis bilangan. Min 1 berarti di sini kan? Misal di sini ibu kasih min 1. Ya, sorry kalau jelek. Nah, di sini yang min 1, 2 per 3. Min 1, 2 per 3. Oke. Kok nggak mau? Oke, min 1, 2 per 3 sebelah sini ya. Oke. Min 1, 2 per 3 sebelah sini. Min 1, 2 per 3-nya sebelah sini, yang min 1-nya sebelah sini. Ini kenapa ada biru? Oke, ibu tulis lagi deh. Di sini. Mungkin kalian coret ya di situ ya. Oke, di sini misal min 1-nya sebelah sini. Ya.
Min 1-nya sebelah sini. Lalu nih, yang min 1, 2/3 ini yang biru sebelah sini. Sorry. Oh my god. Misal gini. Ini garis bilangan. Terus kenapa susah? Oke. Yang min 1, 2/3-nya sebelah sini. Misal sebelah sini. Ya. Jadi kan saat di garis bilangan, min 1 itu sebelah sini, sebelah yang merah. Min 1, 2/3 berarti semakin ke kiri di sini, yang biru. Nah, kita lihat, karena tandanya ada lebih dari, berarti daerahnya itu sebelah sana dan sebelah sana, gitu. Jadi daerahnya itu sebelah sini, gitu ya. Nah, jadi daerahnya itu makin ke kanan dan makin ke kiri. Nah, kalau gitu, tanda lebih dari sama dengan min. Tanda lebih dari sama dengan 0 ini maksudnya itu kembali lagi ke, kalau kalian belum paham, kembali lagi ke ini. Ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu penyelesaiannya siapa? Ini kan, himpunan penyelesaiannya ini. Ya. Nah, X kurang dari min A atau X lebih dari A, gitu. Nah, kita kembali ke soalnya lagi. Ini tadi. Nih, maka berdasarkan sifat yang B, sifat yang kedua, karena ini tandanya sama seperti sifat yang kedua, lebih dari sama dengan, maka penyelesaiannya ini. Nah, bentuk penyelesaiannya, bentuk himpunan penyelesaiannya itu sama seperti sifat yang kedua, kurang dari dan lebih dari sama dengan. Yang kurang dari sama dengan ini, itu yang paling kiri, ya, yang ini, yang biru, dan yang lebih dari, itu yang sebelah kanan, yang merah, lebih dari sama dengan min 1. Oke, habis ini untuk himpunan penyelesaiannya, setelah kita mendapatkan nilai X, setelah mendapatkan nilai X-nya, nah, baru kita lihat tandanya. Tandanya di situ adalah lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan, berarti tandanya itu sama seperti sifat yang B atau sifat yang kedua. Sorry, ini sifat yang kedua atau B itu sama aja. Sifat yang kedua, himpunan penyelesaiannya kan ada kata hubung atau X kurang dari atau X lebih dari, gitu ya. Nah, berarti untuk yang X kurang dari siapa di sini dan X lebih dari siapa di sini, nentuin negatif 1 itu taruhnya di sini atau di sini, gitu. Itu caranya, kan kita lihat si garis bilangan. Kalau si garis bilangannya di sini negatif 1 itu sebelah kanan, berarti itu yang lebih dari. Kalau yang negatif 1, 2/3 atau negatif 5/3-nya itu di sebelah kiri, berarti itu yang kurang dari. Pokoknya yang di sebelah kiri itu yang kurang dari, yang sebelah kanan itu yang lebih besar, gitu ya. Ini negatif 1 sama negatif 5/3 itu kan yang lebih besar negatif 1. Jadi yang lebih besar itu berarti X lebih dari negatif 1. Yang lebih kecil itu berarti kurang dari negatif 5/3. Oke, Anggi, Aprilia Kusasi. Mau tanya apa, Nak? Mau ketik di chat atau silakan di unmute? Gimana? Untuk soal nomor 3, ada yang ditanyakan? Ya, Anggi mau tanya apa? Silakan. Oke.
Oke, belum? Iya, Anggi? Saya mau Iya, mau tanya apa? catat jam kumpul enggak? Oh, kalian catat di bukunya masing-masing, di buku catatan. Tidak dikumpul, yang dikumpulkan itu tugas-tugasnya saja, gitu ya. Tapi ini nanti Ibu share di Schoology, insya Allah. Udah Ibu share kok untuk materi ini. Ya, ada yang ditanyakan? Yang lain? Oke. Jadi, setelah kita menemukan si ini, ya, si faktornya, lalu kita cari pembuat nolnya, baru kita simpulkan gitu. Kita lihat lagi ke tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Nah, oh ternyata tanda ini tuh sama ya seperti sifat yang kedua gitu. Berarti himpunan penyelesaiannya itu sama saja, himpunan penyelesaiannya itu sama seperti sifat kedua gitu ya. Jadi, coba kita lihat lagi sifat pertama dan sifat kedua. Nah, maka ini yang biru ini itu adalah himpunan penyelesaian. Yang ini juga himpunan penyelesaiannya. Oke? Jadi, untuk soal nomor 3 tadi ternyata bentuknya sama ini, kurang lebih dari sama dengan ya. Jadi lebih dari atau lebih dari sama dengan itu berlaku sifat yang kedua. Ternyata dia nanti himpunan penyelesaiannya bentuknya seperti ini, x kurang dari min a atau x kurang dari suatu bilangan. Jadi ini suatu bilangan atau x lebih dari suatu bilangan gitu. Ya. Nah, berarti sifat contoh yang ketiga tadi kita kan dapat dua nih, yang x-nya min 1 2/3 dan x-nya min 1. Oke, kita mau taruh yang kan kita udah tahu nih himpunan penyelesaiannya itu bakalan x kurang dari sama dengan atau x lebih dari sama dengan. Misal yang ini kita belum tahu. Misal seperti ini, belum tahu gitu ya. Nah, supaya kita tahu min 1 ini letaknya itu yang di X kurang dari atau X lebih dari, itu kita lihat lagi dengan garis bilangannya. Di garis bilangan, min 1 itu kan di sebelah kanan. Ya, misal di sini min 1. Nah, min 1 2/3 itu berarti di kirinya min 1. Di sebelah sini yang biru. Oke? Nah, yang min 1 sebelah kanan, yang min 1 2/3-nya sebelah kiri. Nah, berarti untuk yang sebelah kiri, min 1 2/3 itu kita taruh di yang kurang dari. Soalnya kan sebelah kiri berarti kurang dari. Kalau yang di sebelah kanan, yang ini sebelah kanan berarti yang lebih dari. Berarti X lebih dari min 1 gitu. X lebih dari min 1. Oke, sampai sini. Dari pembuat 0 sampai penyimpulan pembuat himpunan penyelesaiannya. Ada ditanyakan? Ini catatannya nggak dikumpulkan, tapi lebih baik Ibu menyarankan kalian catat gitu supaya pas sekalian kalian belajar gitu. Kalian ini dari sini sambil kalian ini telaah dari sini ke sini itu kenapa sih kok bisa gini, dari sini kenapa sih bisa gitu, dari sini ke sini kenapa kok bisa gitu ya. Oke, selanjutnya untuk sifat yang keempat Bu lanjut aja karena udah lebih ya waktunya. Jika nilai mutlak X per Y, jika nilai mutlak, jadi bentuknya seperti ini. Ini seperti contoh nomor soal tugas kemarin, tugas kedua kemarin yang nomor 3. X per Y, jadi bentuknya itu rasional atau pecahan, kurang dari suatu bilangan, maka diubah bentuknya seperti ini. X atas tambah AY, jadi X tambah AY dikurang X, dikali X dikurang AY. Jadi ulangi. Jadi bentuk seperti ini. Diubah bentuknya
seperti menjadi nih. X ditambah AY dikali X dikurang AY. Itu kurang dari sama dengan 0. Hal ini berlaku juga untuk semua tanda pertidaksamaan. Kalau di sini lebih dari, berarti di sini juga lebih dari. Oke? Untuk sifat yang terakhir, bisa dipahami? Jadi kalau bentuknya pecahan seperti ini, mutlak yang di dalam mutlaknya itu pecahan, gitu. Jadi bisa kalian ubah bentuknya menjadi yang sebelah kanan. Oke, coba kita langsung ke contohnya. Oke, coba langsung ke contohnya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak X ditambah 1 per 5 dikurang 3X kurang dari sama dengan 2. Kita ubah bentuknya menjadi, nah karena ini bentuknya pecahan, sama seperti sifat yang keempat, gimana? Ini semisal X, ini semisal Y, ini tadi semisal A, berarti X ditambah AY, gitu. X ditambah AY dikali X dikurang AY, gitu. Ini sama aja kalau kalian kuadratkan, gitu. Jadi cara ini sama seperti cara jika kalian pakai cara yang pengkuadratan, gitu. Tapi di sini lebih ringkas. Oke, X berarti X tambah 1 ditambah AY 2 dikali 5 dikurang 3X. 2 dikali 5 dikurang 3X. Ini dikali ya. Kemarin ada juga teman beberapa, ini bukan dikali tapi ditambah. Jadi ditambah 2 ditambah gitu. Itu belum benar ya. Jadi yang benar 2 dikali 5 dikurang 3X. Dikali baru X, baru yang dikurang X tambah 1 dikurang 2 kali 5 dikurang min 3. Oke, sampai sini. Jadi ini ditambah ini kali ini dikurang dikali ini dikurang ini kali ini. Oke. Nah, dari sini ke sini bisa dipahami? Ini karena sifat yang keempat ya bentuknya. Nah, kalau gitu sekarang yang di dalam kurung kita selesaikan dulu. X tambah 1 kita keluarkan. 2, jadi ini perkalian ya, jadi 2 dikalikan ke dalam, 2 kali 5, 10, 2 kali min 3X, min 6X, jadi 2 kali 10 dikurang 2 kali min 3X, jadi 2 ini dikalikan ke dalam, di 10 dikurang 6X, jadi X tambah 1 ditambah 10 dikurang 6X. Oke, yang sebelah kiri, X ditambah 1 dikurang 2 dikali 5 dikurang 3X. X ditambah 1 min 2 dikali 5 min 10. Min 2 dikali min 3X. Positif 6X. Jadi min 10 ditambah 6X. Kurang dari sama dengan 0. Dari sini ke sini bisa? Oke, bisa ya? Oke, sekarang berarti yang X-nya kita selesaikan. X dikurang 6X min 5X. 1 ditambah 10, 11. X tambah 6X, 7X. 1 dikurang 10, negatif 9. Kita peroleh min 5X tambah 11 dikali 7X dikurang 9. Itu kurang dari sama dengan 0 gitu. Nah, kalau dari bentuk ini, dari bentuk yang ini, ya, dari bentuk yang ini, kita peroleh, jadi ibu maunya di bentuk ini, yang nempel sama X, itu positif. Yang ini udah positif, 7 udah positif. Yang nempel sama X, ini ibu maunya positif. Ini negatif 5, berarti negatifnya kita keluarkan gitu. Ini negatifnya kita keluarkan, jadi negatif 1. Jadi sisanya siapa, 5X. Nah, akibatnya apa? Ini kan satu paket nih, negatif 5 tambah 11. Nah, kalau yang ini kita keluarkan negatif 1, yang ini juga kita keluarkan negatif 1. Gitu. Kalau ini kita keluarkan negatif, berarti di sini jadinya negatif. Kenapa? Karena negatif 1 kali negatif 11, hasilnya positif 11. Gitu. Jadi ini kalau awalnya negatif, awalnya positif, kita keluarkan negatif, dia jadi negatif gitu. Ya. Dikali 7X dikurang 9. Ini 7X kurang 9, di sini 7-nya udah positif. Oke.
kita biarkan. Kurang dari sama dengan 0. Dari sini ke sini, paham? Jadi ini kan ibu mau yang nempel sama X, koefisien yang nempel sama X-nya itu positif. Berarti negatifnya kita keluarkan. Gitu. Lalu dari sini ke sini, ini. Nah, ini kan masih ada negatifnya. Ini kan ganjil nih, negatif. Nah, negatifnya, negatif 1 ini ibu mau hilangkan dengan cara apa? Dikali sama sekawannya atau temannya. Siapa? Negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1 positif 1. Kalau yang sebelah kiri kita kalikan negatif 1, otomatis yang sebelah kanan juga kita kalikan negatif 1. Negatif 1 kali 0, 0 tetap. Oke? Sampai sini paham? 3 proses ini? Oke, jadinya siapa? 5x kurang 11 dikali 7x dikurang 9. Lebih dari sama dengan 0. Kenapa tandanya berubah? Karena ini. Karena ibu kalikan dengan negatif 1. Gitu. Ini boleh, ibu tiba-tiba kalikan negatif 1 boleh. Asalkan kedua ruas harus kita kalikan. Jadi adil. Jadi sini negatif 1, sini juga negatif 1. Gitu. Ya. Jadi ibu peroleh hasil yang terakhir 5x kurang 11 kali 7x kurang 9 lebih dari sama dengan 0. Kalau gitu berarti kita udah dapat yang ini, yang terakhir, yang warnanya ungu. Selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Berarti 5x kurang 11 kita sama dengan 0, dan 7x kurang 9 juga kita sama dengan 0. Kita peroleh x-nya adalah 11/5 dan x-nya adalah 9/7. Oke. Nah, ini ke sini kesimpulannya itu sama saja dengan alasan yang di atas ini tadi. Ya. Oke. Ini kan 2 1/5. Oke, ini kan ibu punya garis bilangan. 2 1/5 itu sebelah kanan, sebelah sini. Yang 1 2/7 itu sebelah sini. Nah, berarti otomatis apa? Karena ini, ya kita lihat tandanya ini adalah lebih dari sama dengan, berarti ini sama seperti sifat yang kedua. Oke? Sama seperti sifat yang kedua. Berarti himpunan penyelesaiannya juga sama seperti sifat yang kedua. X kurang dari, oke. Berarti yang di sini yang di sini 9/7 atau 2/7-nya sebelah sini, ya. Yang 21/5-nya sebelah sini. Berarti X-nya itu ini kan, sebelah sana. Nah, gini. Berarti X-nya itu di sini atau di sini. X kurang dari sama dengan 1 2/7 atau X lebih dari 1/5. Kita peroleh ini. Oke? Kita peroleh himpunan penyelesaiannya X sedemikian sehingga X kurang dari 1 1/2 atau X-nya 2 1/5. Gitu. Ya. Jadi untuk kesimpulan yang ini, ya kesimpulan ini kita lihat dari si tandanya yang ini. Kita lihat, kalau tandanya ini lebih dari, berarti samakan seperti sifat yang B. Kalau yang ini kurang dari, berarti samakan seperti sifat yang A. Gitu. Ya, ada yang ditanyakan? Oh, udah lebih banget ya kita jamnya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum ibu akhiri? Oke. Mungkin untuk yang contoh yang ketiga, keempat ini agak sedikit ini ya. Kita kudu menganalisisnya lebih gitu. Yang penting untuk sifat yang pertama, yang kedua ini kalian udah paham dulu. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum ibu akhiri? Ada yang ditanyakan? Kan kalau misalkan kita masukkan manual, itu bisa kita kalau pakai cara tanam memang ada panjangnya juga. Jadi kita ngerjakannya nggak harus buka ini dulu itu yang Oke. Kita berdoa yang kemarin dibutuhkan itu loh. Tidak ada? Tidak ada yang ditanyakan? Oke. Oh ya, ini ibu ada beberapa contoh. Nah, ini ada di bawahnya ini, paling bawah itu ada contoh, tapi ini nggak dikumpulkan. Tapi kalian bisa kerjakan sendiri masing-masing sebagai latihan sendiri di rumah, ya.
sebagai latihan buat nanti ulangan gitu. Tapi ini nggak dikumpulkan, yang dikumpulkan adalah yang di psikologi, yang tugas yang kedua. Yang belum, Ibu mohon dikumpulkan ya. Jadi Ibu tahu gitu, maksudnya kemampuan kalian itu sampai mana gitu. Dan kalau bisa dikerjakan masing-masing sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau misal kalian nggak ngumpulkan, jadi ibu nggak tahu kemampuan kalian sampai mana. Jadi soal-soal seperti apa yang akan ibu keluarkan itu ibu nggak tahu gitu. Kalau kalian nggak ngasih feedback ke ibu gitu ya. Oke, alhamdulillah. Semoga dari awal sampai akhir bisa dipahami ringkasan materi hari ini. Jangan lupa untuk yang belum absen, silakan absen, chat di sini. Yang belum mengumpulkan tugas pertama, tugas kedua masih Ibu tunggu, walaupun mungkin statusnya di psikologi itu sudah late, tapi tetap kumpulkan aja nggak apa-apa, gitu ya. Itu emang sistem psikologi emang kayak gitu. Oke, yang penting kalian kumpulkan. Oke, kalau gitu karena materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak sudah selesai, ya. Jadi ini persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlaknya ini yang yang sederhana sekali yang Ibu berikan, yang Ibu ajarkan gitu. Kalau kalian punya soal-soal yang agak sedikit rumit, bisa didiskusikan dengan Ibu, oke? Semoga apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita ikhtiarkan selama beberapa minggu ini, ya udah hampir sebulan, di materi ini, semoga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Oke. Untuk minggu depan kita coba ujian KD atau ulangan KD, kita coba ulangan KD 1 minggu depan hari Rabu. Berharapkan kalian semua bisa ikut ulangan ya gitu. Ya. Soalnya itu juga sebagai feedbacknya Ibu, jadi Ibu tahu gitu kalian mampunya tuh sampai mana, oke? Untuk video ini nanti Ibu akan share, rekaman videonya akan Ibu share, dan materinya ini udah Ibu share juga di psikologi. Silakan dibuka-buka, silakan dipelajari dari awal. Dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke. Yang lain boleh leave, boleh keluar dari psikologi, dari Zoom. Bye bye.